Shalom, salam damai sejahtera, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Channel Murtadin Perlu Tahu ini sharing ke-95 dengan topik apa bedanya puasa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dengan puasa yang dikerjakan oleh non-Kristen. Apa bedanya? 1. Durasi puasa. Yesus dalam satu kali puasa selama 40 siang 40 malam. Itu satu kali puasa. Matius 4 ayat 2. Saya tidak membacakan lagi karena kita memburu pendeknya. Ya. Non-Kristen satu kali puasa, yaitu satu siang, malam tidak puasa. 0 malam. Berulang sampai 30 hari. Itu bedanya dalam hal durasi puasa. Tujuan puasa. Tuhan yang menampil selaku manusia tidak berdosa bernama Yesus Kristus ini berpuasa pribadi. Puasanya puasa pribadi dengan tujuan persiapan rohani untuk menghadapi pencobaan iblis. Prinsip ini ya ditularkan, ditiru oleh orang Kristen, oleh pengikutnya beliau. Sebetulnya contoh ini diberikan kepada seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia. Bukan juru selamatnya orang Kristen saja. Non-Kristen berpuasa, saya dengar-dengar, sebagai membersihkan diri dari dosa. Katanya begitu. Dan menyucikan jiwa. Menyucikan jiwa. Dosa dibersihkan dan jiwa disucikan. Selanjutnya saya tidak tahu. Logikanya dosa bisa dibersihkan dan jiwa bisa disucikan dengan berpuasa. Mohon masukan untuk saya. Mbah Bagio bahagia. 3. Persiapan puasa. Yesus Kristus tidak makan sahur dan tidak berbuka puasa sampai selesai 40 hari, 40 malam. Lalu tiba saatnya menghadapi iblis yang mencobai dia. Yesus Kristus setelah selesai 40 hari 40 malam berpuasa memberi teladan kepada umat manusia, bukan orang Kristen saja, saat menghadapi 3 kali pencobaan iblis. Itu ada contohnya. Beliau memberi teladan bahwa di dalam kondisi bagaimanapun terjepitnya, manusia harus tetap hidup mengandalkan Allah sepenuhnya. 3 macam itu pencobaan. Saya tidak berniat untuk menjelaskan ini karena mau pendek saja, apa bedanya saja. Padahal banyak yang mau disampaikan, banyak. Tapi karena durasi retensi para penonton ini pendek sekali, 1 menit lebih baru pergi. Ya, tunggu, sabar, jangan buru-buru pergi. 5. Puasa bagi pengikut Yesus meneladani pola dan tujuan berpuasa yang diberikan oleh Yesus Kristus. Hanya saja durasinya lebih pendek. Polanya sama. Tidak makan sore, tidak makan sampai pagi itu sudah mulai puasa. Sepanjang sampai sore kembali besoknya 1 hari. Itu saja. Kemudian baru buka puasa. Setelah itu berperang melawan iblis, bergumul melawan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Ada 3 macam. 1 mengenai makanan, 2 mengenai firman Tuhan, nah, tidak percaya, seringkali manusia tidak percaya. 3 mengenai menyembah iblis bisa memperoleh kekayaan. Jadi orang tergiur ke sana. Puasa bagi pengikut Yesus meneladani pola dan tujuan berpuasa yang diberikan oleh Yesus Kristus. Hanya saja durasinya lebih pendek. Tidak ada perintah kewajiban berpuasa bagi orang yang sudah mau diselamatkan oleh Yesus Kristus atau orang Kristen. Puasa mereka hanya pada saat-saat tertentu yang membutuhkan mematikannya kehendak daging. Mematikannya kehendak daging. Memberi kesempatan, kemudian memberi kesempatan kepada roh yang tinggal di dalam hati orang percaya. Roh Kudus. Nah, bekerja sepenuhnya untuk memindahkan gunung persoalan ke laut. Seperti contohnya mengusir roh jahat yang merasuk seseorang di Matius 17:21.
orang Kristen harus berdoa dan berpuasa. Pak Yesus, Tuhan Yesus memberi petunjuk bahwa jenis ini harus diusir dengan doa dan puasa. Tunggu 1 menit lagi, ada informasi yang Anda belum tahu akan saya sampaikan. Tunggu 1 menit lagi. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari ingin memiliki pengetahuan yang lebih mendalam, yang tidak dimiliki oleh non-Kristen, relakanlah waktu Anda yang sangat berharga itu untuk pengetahuan yang tidak dapat dinilai dengan uang. Dengarkan uraian ini sampai selesai. 6. Yesus Kristus tidak berlebaran. Ya, tidak berlebaran, berbaju baru, lalu makan-makan, apa? Tidak berlebaran begitu. Begitu selesai puasa, terus masuk di dalam pertempuran. Pencobaan iblis 3 macam. Nanti saya akan berniat mengunggahnya di video yang akan datang besok atau lusa. Tahukah Anda bahwa setelah Pak Yesus menyelesaikan puasanya 40 hari 40 malam, beliau tidak memasuki sesi beristirahat atau dikenal sebagai berlebaran. Justru tibalah saatnya peperangan rohani melawan iblis. Demikian pula orang Kristen setelah selesai berpuasa, mereka tidak punya sesi beristirahat, melainkan justru setelah sesi puasa mereka masuk di dalam doa pertempuran melawan masalah yang sedang digumuli. Saya sudah pernah mengalami ini, yaitu waktu diusir dari rumah. Kontrak dalam 30 hari punya rumah tanpa ada uang. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Kesimpulan, Pak Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia berpuasa 40 hari 40 malam untuk memberi teladan kepada umat manusia, bukan kepada orang Kristen saja, agar setelah berpuasa tidak bubar lalu berlebaran, melainkan justru memasuki pertempuran melawan iblis dan melakukan berpuasa rutin pada waktu-waktu yang telah kita tetapkan sendiri, sebab menyadari iblis akan melakukan revenge, tanding ulang. Contohnya di Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan ini, ia mundur dan menunggu waktu yang baik. Mari kita berpuasa, lawan iblis, sebab dia akan tanding ulang melawan kita. Sampai di sini dulu bahasan kita tentang puasa. Kiranya turunlah berkat rohani terutama, serta berkat jasmani, ekonomi berkecukupan kepada para penonton video ini dan serta keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jika ingin berlangganan, tekanlah subscribe. Jika ingin menolong keluarga atau teman, bagikanlah video ini kepada mereka. Tulislah komentar atau topik yang apa saja yang diinginkan. Insya Allah kita bisa jumpa kembali besok atau lusa. Shalom, salam damai sejahtera.